Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan rahmat serta karunia darinya kita bisa mengikuti kembali kegiatan belajar daring pada hari ini. Alhamdulillah, anak-anak ustazah, hari ini kita akan melanjutkan kembali materi kita untuk pelajaran bahasa Indonesia. Ya, jadi ustazah berharap ananda sekalian dapat mendengarkan penjelasan materi yang ustazah berikan ini dengan sebaik-baiknya, ya, sehingga nanti kalau ada soal yang berkaitan dengan materi ini ananda bisa menjawabnya dengan mudah. Baik ya, mudah-mudahan anak-anak ustazah hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ini belum kita baca ya. Nah, jadi ini ada satu contoh teks tanggapan. Jadi kita baca dulu ya. Anak-anak ustazah dengarkan saja yang ustazah baca ya. Jika ditanyakan kepada siapapun yang pernah mempelajari kesastraan Indonesia selama 30 tahun terakhir tentang siapa itu Marco Kartodikromo atau lebih populer dikenal Mas Marco, mungkin tidak sampai 1/100% yang pernah mendengar namanya. Bukan suatu kesalahan jika Mas Marco tidak dikenal. Nama dan karyanya seperti Student Hijau memang tidak pernah disinggung ataupun dimasukkan ke dalam karya sastra. Student Hijau pertama kali muncul tahun 1918 dalam cerita bersambung di harian Sinar Hindia. Setahun kemudian baru terbit dalam bentuk buku. Usia peredarannya tak lama karena disita oleh pemerintah kolonial. Buku-buku karya Mas Marco yang dikenal sebagai jurnalis sekaligus aktivis gerakan politik penentang kolonialisme Belanda dipandang begitu membahayakan. Ketakutan penguasa di kala itu bukan tak beralasan. Karya-karya Mas Marco, terutama Student Hijau, berbeda dengan tema umumnya. Karya-karya sastra sezaman yang direstui oleh pemerintahan kolonial. Pada masa peredaran novel, ada dua lembaga penting dalam penyediaan bacaan bagi rakyat Hindia Belanda. Pertama, Komisi Bacaan Rakyat, Komisi for the Inlandse School and Folklore, yang didirikan tahun 1908. Komisi ini banyak menerbitkan karya sastra terjemahan bertemakan romantisme Eropa. Kedua, Balai Pustaka 1917 menerbitkan karya-karya sastra dengan bahasa baku Melayu tinggi seperti Azab dan Sengsara. 1920 karya Merari Siregar disusul Siti Nurbaya. 1922 karya Mara Rusli. Berbeda dengan tema sastra sang induk Semang Komisi Bacaan Rakyat, tema yang diangkat Balai Pustaka di awal pendirian adalah seputar kritik terhadap adat kuno, terutama Minangkabau. Kisah-kisah seputar kawin paksa yang mendatangkan sengsara dan kehidupan seputar lingkaran hitam putih tentang yang baik dan buruk secara etika. Karya Student Hijau menggambarkan secara plastis kehidupan kaum priai Jawa dengan kemudahan-kemudahan yang mereka peroleh, seperti kemudahan menimba pendidikan, suasana pergerakan, terutama Sarekat Islam, tempat para tokoh novel mencurahkan sebagian waktu dan kegiatan. Menjadikan novel ini kental dengan politik, bahkan kisah cinta sepasang tokoh novel pun diwarnai dengan kegiatan politik. Kisah diawali dengan rencana orang tua Hijau menyekolahkan ke Belanda. Ayah Hijau, Raden Potronojo, berharap dengan mengirimkan Hijau ke Belanda, dia bisa mengangkat derajat keluarganya, meskipun sudah menjadi saudagar yang berhasil dan bisa menyamai gaya hidup kaum priai murni dari garis keturunan. Tidak lantas kesetaraan status soal sosial diperoleh, khususnya di mata orang-orang yang dekat dengan government, pemerintah kolonial. Berbeda dengan sang ayah, sang ibu Raden Nganten Potronojo khawatir melepas anaknya ke negeri yang dinilai syarat pergaulan bebas. Pendidikan Belanda ternyata membuka mata dan pikiran seluas-luasnya. Pertama, yang dianggap Belanda besar di Hindia ternyata sangat indis di Belanda metropolitan, terutama mereka yang pernah bekerja di Hindia. Dalam selera makan dan minum, gadis Belanda dan orang tua yang pernah bekerja di Hindia menaruh perhatian besar kepada pemuda Hindia. Kedua, yang angkuh di Hindia ternyata tidak berperan di Belanda. Hijau, sang kutu buku yang terkenal dingin dan mendapat julukan Pendito, akhirnya pun terlibat
hubungan pencipta dengan BC, putri direktur salah satu Maatschappij yang rumahnya ditumpangi hijau. Selama studi di Belanda, pertentangan batin panggilan pulang ke Jawa akhirnya menguatkan hijau untuk memutuskan tali cinta pada BJ. Persoalan menjadi sedikit berliku-liku karena perjodohan dengan Raden Ajeng Biro yang masih keluarga. Sesungguhnya hijau terpikat dengan Raden Ajeng Wonge, putri regen jarak yang sangat cantik. Di akhir cerita, ketegangan mendapat penyelesaian. Kebebasan memilih dan bercinta diangkat ketika hijau tidak langsung setuju pada pilihan orang tuanya, akan tapi ia mencari istri idaman. Rumus perjodohan berubah. Hijau dijodohkan dan menikah dengan Wongo. Sementara itu Biro dengan Raden Mas Wordojo, kakak laki-laki Wongo, semua baik yang menjodohkan dan yang dijodohkan menerima dan bahagia. Betapa cerita perjodohan tidak selalu berakhir dengan tangis dan sengsara, juga ditampilkan mentalitas Nyai tidak selalu ada dalam diri Inlander, yaitu ketika Wongo menolak cinta controller Walter. Selain itu, pengalaman hijau di negeri Belanda membuka matanya. Ia melihat bahwa di negeri sendiri bangsa Belanda ternyata tidak setinggi yang ia bayangkan. Kita ini aja ya. Ini kan sinopsisnya. Ini aja untuk mendapatkan kritiknya, ini aja ya. Dua buku dengan versi berbeda diterbitkan tahun 2000 berdasarkan naskah lama Student Hijau. Namun sayang, penyesuaian ejaan maupun bahasa mengurangi cita rasa klasik roman Student Hijau. Perubahan terparah dilakukan penerbit Bentang Budaya sedemikian rupa hingga mendekati pemerkosaan naskah. Secara dokumentasi, kedua versi tidak bisa digunakan sebagai buku sumber source book. Bentang Budaya merusak gaya Mas Marco karena bahasa Hindia Belanda kala itu diusahakan sesuai dengan bahasa Indonesia terkini. Sebagai salah satu contoh, dialog berikut cukup menjelaskan persoalan tersebut. Di naskah asli tertulis Manner Jeffries, kata controller kepada Sergeant Jang hendak masuk sekolah militer itu. Waktu dia maki-maki kepada Jongos kapal orang Jawa lantaran Jongos itu kurang cepat melayani, ini maksudnya melajani ya, melayani permintaannya itu Jeffries. Nah, inilah dia yang dikritik di sini adalah perbedaan bahasa yang digunakan ya. Nah, kalau yang lama dia masih menggunakan bahasa yang dahulu gitu kan, sebelum adanya ejaan yang disempurnakan. Bentang Budaya mengubah menjadi Manner Jeffries, kata kontroler kepada serjen yang hendak sekolah militer itu sewaktu dia sedang memaki-maki. Nah, ini udah ada dia perubahan katanya ya, sudah ada perubahan ejaannya pada cerita tersebut. Beda kan? Ini sama artinya dengan ini, tapi ya penggunaan kata ya ejaannya itu berbeda ya kan. Lalu, namun terlepas dari hal tersebut, upaya untuk memperkenalkan salah satu karya yang tidak hanya menarik, akan tetapi terasa begitu radikal pada zamannya dan patut dihargai. Sebagai pengarang, Marco Kartodikromo sangat pantas mendapat tempat dalam kanon kesastraan sebagai salah satu pendobrak dengan beberapa karya lainnya seperti Mataharia dan Mata Gelap. Novel ini sebetulnya sudah membuka suatu soal bahwa kesastraan bukan sekedar penghibur tetapi suatu wacana politik dan sosial yang mengemban tugas menembus ruang-ruang publik. Pada gilirannya, kesusastraan adalah jalan menuju pembebasan dari belenggu ketertindasan. Oke, anak-anak ustazah, jadi itulah contoh dari teks tanggapan karya sastra berupa novel Student Hijau. Ya, anak-anak ustazah pernah kan belajar resensi? Pernah nggak belajar resensi? Waktu kelas 8 ya kalau nggak salah ya, kita ada meresensi suatu buku atau menilai menilai keunggulan ataupun kelemahan buku kan ada dulu kan? Ya kan waktu kelas 8. Nah, ini tanggapan kritis ini bukan sama ya, maksudnya di dalam suatu teks resensi, ini kan resensi nih, ya kan, mempertimbangkan ya atau menilai kelemahan serta kelebihan dari suatu karya. Jadi anak-anak ustazah, dalam sebuah resensi itu pasti ada yang namanya tanggapan kritis. Tanggapan kritis ini bisa dia berupa saran ya kan, pendapat,
mendukung atau tidak persetujuan seperti itu. Nah, dalam teks ini tadi yang kita baca student hijau, sudah kita dapat kelemahan dari istilahnya kritikan itu udah kita dapat, yaitu nih. Di sini ada kata, namun sayang penyesuaian ejaan maupun bahasa mengurangi cita rasa klasik roman student hijau. Kata ini kan udah ada kata namun kan. Kalau kata namun berarti dia sudah pertentangan. Ya. Ini termasuklah dia tanggapan kritis yang mengarah ke kekurangan atau kelebihan anak ustazah, yaitu kekurangan. Ya, pada bagian ini ya disinilah dijelaskan tentang kekurangan dari ini tadi versi dua buku dengan versi yang berbeda itu tadi student hijaunya ya, kan ada dua versi ya kan, ada versi lama ada versi baru. Nah jadi ini inilah jadi dia di sini ya penulis berkomentar bahwasannya versi baru yang diterbitkan tahun 2000 itu dia tidak menggunakan ejaan yang seperti yang di buku lama. Karena apa? Dari ejaan itulah sebenarnya nampak dia cita rasa klasik roman student hijau. Tapi karena adanya perubahan bahasa ejaan pada novel tersebut, nah itulah letak kurangnya ya ini. Jadi inilah dia kritik tentang kekurangan dari karya tersebut yang baru ya nak, bukan yang lama. Nih kita baca lagi ya. Perubahan terparah dilakukan penerbit Benteng Budaya sedemikian rupa hingga mendekati pemerkosaan naskah. Pemerkosaan naskah ini maksudnya udah berbeda naskah yang dulu dengan naskah yang sekarang itu istilahnya banyak sekali perubahan, modifikasinya banyak sekali sehingga menimbulkan kesan yang istilahnya tidak mengangkat cerita zaman dulu seperti itu ya. Maksudnya tidak melekat dia jadinya cerita di zaman dulu ya anak-anak ustazah. Nah, lalu secara dokumentasi kedua versi tidak bisa digunakan sebagai buku sumber atau source book. Bentang Budaya merusak gaya Mas Marco karena bahasa Hindia Belanda kala itu diusahakan sesuai dengan bahasa Indonesia terkini. Nah, jadi itu ya kekurangannya ya anak ustazah. Tapi di samping adanya kekurangan dari novel terbaru Student Hijau tersebut, di sini dia juga memberikan istilahnya keunggulan ya yang didapatkannya dari novel tersebut, yaitu terlepas dari hal tersebut dia bilang kan upaya untuk memperkenalkan salah satu karya yang tidak hanya menarik akan tetapi terasa begitu radikal pada zamannya dan patut dihargai. Sebagai pengarang, Marco Cartodicromo sangat pantas mendapat tempat dalam kanon kesastraan sebagai salah satu pendobrak dengan beberapa karya lainnya seperti Mataharia dan Mata Gelap. Nah, inilah dia. Ya, dari sini sampai sini ini merupakan kelebihannya. Paham anak-anak ustazah? Kan pernah kita kan belajar seperti itu kan waktu kelas 8 kan? Ini termasuk juga teks tanggapan. Nih, kita menanggapinya dengan santun. Kalau kita tidak suka atau kita tidak cocok, maka kita sampaikanlah itu dengan santun gitu. Jadi jangan langsung bilang menyakiti hati orang lain. Nah, nggak boleh seperti itu anak-anak ustazah. Nah, ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Ya, kita masuk ke struktur. Tapi sebelum kita masuk struktur, kita pahami aja lah dulu ya tentang teks tanggapan yang baik dan benar itu seperti apa ya. Nih, gak apa-apa ya, usah baca sedikit ya. Nah, jadi begini anak-anak ustazah, kalau kita mau membuat teks tanggapan, kita misalnya tidak cocok ya terhadap suatu hal, atau kita mengagumi, menyukai suatu hal, kita harus bisa loh mendeskripsikan
kenapa kita bisa menyukai atau mengapa kita tidak cocok, ya. Contohnya misalnya bagaimana ditanya seseorang misalnya bagaimana perasaanmu tentang atau bagaimana pendapatmu tentang situasi seperti ini misalnya. Nah, kita harus jawab dengan tanggapan yang memang secara deskripsi, secara lengkap. Misalnya menurut saya keadaan yang seperti ini sebaiknya tidaklah tidaklah diulang lagi, misalnya seperti itu. Misalnya saja, jadi kita berikan saran, misalnya saja kita apalah sarannya seperti itu kan. Jadi memang harus dia memberikan deskripsi. Seperti yang kemarin minggu lalu kita pelajari yang tentang tanggapan kritis tentang karya seni, ya. Lukisan Affandi, dia mengatakan dia menyukai lukisan tersebut, ya, tapi dia bisa loh membuat perincian kenapa dia bisa menyukai lukisan tersebut. Salah satu perincian yang Ustazah tangkap minggu lalu itu adalah saat dia mengatakan lukisan Affandi ini adalah lukisan yang unik yang pernah dia lihat. Ya, saat bagaimana dikatakan unik lukisan tersebut, penulis mendetail atau mendeskripsikan pendapatnya dengan baik, yaitu misalnya cara penempatan mataharinya, ya kan, lalu adanya aktivitas kehidupan orang di pada lukisan tersebut. Namun pada saat kita lihat, ya kan, tidak secara mendalam, lukisannya seperti biasa aja, ya kan. Tapi kalau kita udah lihat lebih dalam, oh iya ternyata memang iya ada aktivitas manusia, memang unik itu lukisannya. Nah, harus kita bisa buat bagaimana yang dikatakan unik tersebut, ya. Anak Ustazah, itulah dia. Pertama harus ada pendeskripsian dari apa yang sudah kita tanggapi, itu yang pertama. Lalu bagaimana cara kita menanggapi pujian, ya? Sangat menyenangkan menerima pujian, siapapun suka, ya kan? Siapapun dia, tua, muda, besar, kecil, miskin, kaya, lelaki, perempuan, cantik, tampan, ataupun orang yang merasa tidak cantik atau tampan. Coba perhatikan selama pengalamanmu hidup di rumah, di sekolah, di masyarakat, apakah orang Indonesia suka memuji atau sebaliknya? Memang iya, kita itu kan sering lah, ya wajar lah ya kan, pasti ada kayak teman kita, saudara kita, pasti ada yang memuji seperti itu kan. Sayangnya kamu jarang sekali melihat orang memuji dengan tulus, ya benar. Ayo kamu tanamkan dan biasakan memuji orang lain dengan tulus. Biasakan melihat sisi baik dari setiap orang, setiap hal. Jika semua orang Indonesia membiasakan ini, maka akan terbentuk bangsa yang memiliki kepercayaan tinggi. Energi positif akan membangun Indonesia lebih maju. Nah, jadi itu ya, Nak. Jadi ini dia. Jadi maksudnya di sini kita kalau menanggapi itu, kalau bisa tanggapilah karyanya yang bersifat objektif. Jangan misalnya udah diciptakan Allah seperti muka, badan, itu kan udahlah. Kan Allah, dari Allah itu semua. Nah, jadi itu hal yang sensitif, tapi kalau kita kritisi karya itu boleh. Ya kan? Nah, itu boleh, atau kita kritisi perbuatan seseorang tapi dengan cara yang santun, ya, tentang ucapan seseorang itu boleh anak Ustazah, ya. Karena apa? Memuji itu ya itu tadi kita bilanglah Masya Allah. Kalau kita kan udah diajarin seperti itu kan. Makanya kalau di bahasa Indonesia, kalau dia tanggapan itu memuji itu boleh, tapi dia itu karya seseorang, ya. Memang ada tuh kritik sastra, puisi-puisi lah dikritik, atau novel seperti itu. Nah, lalu memuji itu harus secara tepat katanya. Bagaimana memuji dengan secara tepat? Yaitu kita harus tulus, bukan basa-basi. Ya. Ya, ini penting ya, tulus. Kalau kita memang mau muji itu ya tulus. Kalau memang nggak memuji, kita nggak usah berbicara seperti itu sebaiknya. Lalu ini ya contohnya kamu tampak lebih ceria jika memakai baju warna itu. Nah, ini seperti Ustazah katakan minggu lalu. Memandang orang yang dipuji jika memuji secara langsung atau memuji secara khusus, misalnya lebih khusus jika mengatakan lebih bagus ya Nan Ustazah, kamu tampak lebih ceria jika memakai baju warna ini misalnya, daripada mengatakan kamu bagus memakai baju itu. Jangan, ya. Kalau kita katakan kamu bagus memakai baju itu, berarti kita sudah kayak seperti udah merubah prinsip orang lain kalau kata-kata yang seperti ini, ya kan? Istilah kita seperti mengejat seperti itu, ya. Nah, ini kata-kata yang memang harus kita hindari. Tapi dia nggak ada kata sarannya di sini. Nah, kalau ini dia lebih halus. Kamu tampak lebih ceria.
Kalau dia tampak lebih ceria, berarti baju yang dipakainya yang saat ini itu bajunya memang udah dikatakan bagus, paham ya? Tapi kalau kalimat yang kedua ini, kamu bagus memakai baju itu, berarti baju yang dipakai sebelumnya itu memang tidak bagus. Nampak nggak perbedaannya kalimatnya? Nampak ya? Ya terlihat ya perbedaan kalimatnya yang mana lebih bagus ya. Kalau ini kan tidak. Ini dia tidak merendahkan baju yang dipakai sebelumnya ya kan? Kamu tampak lebih ceria jika memakai baju warna itu. Dia tidak merendahkan di sini, tidak merendahkan ya atau tidak menyalahkan baju yang digunakan sebelumnya. Memang bagus, tapi kalau mau lebih ceria, mau tampak lebih ceria, kamu bagusnya pakai baju warna ini. Nah, itu namanya saran. Nah, inilah kata-kata yang seperti ini harusnya anak-anak ustazah sudah memahami, sudah diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena memang banyak orang sakit hati kadang karena ucapan kita yang kadang kita tidak baik dalam memberikan tanggapan. Apalagi kita rakyat Indonesia ini memang suka menanggapi ya, karena nah begitulah ya kira-kira. Lalu kita harus memiliki rasa hormat dan menghargai. Nah, bagaimana caranya? Yaitu tidak kita tidak memuji berdasarkan suku, agama, ras atau penampilan fisik seseorang. Kayak Ustaz bilang tadi kan, ini sangat sensitif ketika kita membahas suku, agama, ras ataupun penampilan fisik seseorang. Ya, karena ini sangat berbahaya ya, seperti Ustaz katakan tadi. Hindari ungkapan penjelas yang tidak perlu, misalnya, kamu hebat untuk ukuran orang desa atau tidak ada orang kampung yang sepintar kamu. Ya, apa maksud kalimat ini? Bahwasanya kalimat tersebut menyiratkan orang desa atau orang kampung itu tidak ada yang hebat atau pintar, ya kan? Harus kita pandai menanggapi. Kalau ada kita temukan kata seperti ini, kamu itu lebih hebat loh, kamu hebat untuk ukuran orang desa. Berarti kan intinya, ya kan? Kalimat tersebut, ya kan, tanggapan tersebut menyiratkan bahwasanya orang desa ataupun orang kampung itu tidak ada yang hebat kan atau pintar kan? Nah, jadi inilah yang harus dihindari. Jadi hindari penjelasan yang malah membuat hati orang itu sakit ya anak-anak ustazah, yang malah membuat orang itu tidak bisa menerima tanggapan dari kita. Paham ya? Atau misalnya kalimat seperti ini, tuh kan kamu terlihat cantik kalau berdandan. Tuh kan kamu terlihat cantik kalau berdandan. Ya, kalimat ini menyiratkan bahwa kalau kita tidak berdandan pasti berarti kita nggak cantik. Walaupun kita tahu misalnya teman kita itu dia tidak berdandan, itu dia biasa saja, kita tidak boleh menggunakan kata-kata ini. Yang boleh adalah menggunakan kata-kata tadi ya, ih kamu lebih bagus loh, kamu lebih cantik menggunakan ini, kamu lebih cantik dengan ini. Jangan kita langsung mengejar, langsung to the point. Nah, to the point ini yang penjelasan yang tidak diperlukan. Ya, seperti itu anak-anak ustazah ya, bisa dipahami ya. Lalu waktu, kita harus memerhatikan waktu untuk memberikan suatu pujian. Kita harus tahu loh situasi yang cocok. Ya, kadang ada orang memang lagi nggak mood kan, kita nggak tahu kan saat kita memberikan ini dia bisa aja loh malah dipuji tuh dia marah misalnya seperti. Nah, ada yang seperti ini memang, ya kan? Mungkin dia ada orang yang memang nggak terlalu suka dengan tanggapan seperti itu, tapi memang kita nggak boleh seperti itu. Kita memang harus menerima kayak kritikan, tanggapan, tapi kita harus menyadari kalau kita mau memberikan tanggapan, pujian, saran dan apapun itu, kita harus memerhatikan situasi tertentu. Pastikan lihat konteks peristiwanya sebelum memuji seseorang. Maksudnya ada pujian itu yang bisa diberikan kapan saja, ada yang tidak harus diberikan seketika gitu kan. Paling tepat pujian yang diberikan itu setelah seseorang mengerjakan sesuatu dengan yang baik. Puji seketika dan di hadapan puji seketika dan di hadapan banyak orang. Kesaksian orang-orang membuat pujian lebih bermakna dan si penerima merasa dihargai. Nah, jadi sebenarnya pun kita juga nggak boleh juga terlalu mengharap pujian orang pun nggak boleh. Nah ini harus kita perhatikan ya. Kan dalam agama kita sebenarnya udah diajarin yang seperti ini. Ya, kalau kita mau menasihati seseorang pun kita nggak boleh pada saat orang-orang ramai, kita perhatikan situasinya ya kan, nanti bisa saja teman kita itu malu seperti itu, boleh kita ajak berdua gitu kan. Nah itu tadi ya. Lalu kalau misalnya kita mau inilah, kalau kita hidup dunia ini memang kita harus sedikit lah, maksudnya janganlah terlalu berharap pujian ya, karena kalau kita berharap pujian takutnya ya alat ukur semangat itu takutnya dari pujian itu saja gitu. Jangan seperti itu ya, makanya kita harus punya prinsip ya, harus punya prinsip.
Jadi nggak gampang goyah kita nak. Oke ya. Tadi waktu sudah ya. Lalu yang terakhir, berikanlah rasa nyaman pada saat menanggapi sesuatu. Nah, jadi tujuan memuji adalah untuk orang lain bukan membicarakan diri sendiri. Jangan membicarakan diri sendiri apalagi jika maknanya berlawanan. Jika membuat orang yang dipuji merasa tidak nyaman, misalnya, kamu hebat sekali sudah memenangi kejuaraan catur mengharumkan sekolah kita. Kalau saya tidak mungkin bisa, saya orang yang tidak bisa apa-apa. Nah, ternyata nan ustazah dalam bahasa Indonesia itu nggak boleh kata-kata yang seperti ini yang merendahkan diri kita ini. Pun dalam agama kita pun nggak boleh, setahu ustazah kita juga merendah-rendahkan diri kita, itu tidak boleh. Tapi juga kita nggak boleh membangga-banggakan diri kita di tengah-tengah lah ya kan. Ini kan dia ada kalimat seperti ini, kamu hebat sekali sudah memenangi kejuaraan catur mengharumkan sekolah kita. Ini dia katakan ke kawannya ya. Lalu dia ceritakan diri dia, kalau saya tidak mungkin bisa, saya orang yang tidak bisa apa-apa. Nah, ternyata pada bahasa Indonesia itu juga nggak boleh, pembelajaran bahasa Indonesia ini juga kata kalimat yang seperti ini, ucapan yang seperti ini tidak dibolehkan ya. Nah ustazah, cukup aja kita memuji, udah tidak usah kita bandingkan diri orang lain ke diri kita, nggak akan bisa nak ya. Boleh itu kita ambil evaluasi untuk diri kita, boleh introspeksi diri boleh, tapi tidak usah kita ucapkan. Paham ya anak ustazah ya. Nah, ini penting loh untuk kalian ke depannya. Oke. Pujilah pada hal yang menjadi keperluan khusus seorang akan dirinya. Nah, itu tadi ya. Jadi bagaimana cara kita menemukan hal yang untuk dipuji? Jadi kalau kita memuji seseorang, hindari memuji misalnya itu tadi ya, kayak suku apanya lah gitu. Tapi boleh Ananda puji tentang kepribadiannya, tapi jangan lupa bilang Masya Allah dulu ya. Nah, kalau di ini kan nggak ada, ya ini kita bilanglah secara agamanya. Ya boleh kita puji kepribadiannya, contoh bagaimana cara dia berinteraksi dengan orang ya, bagaimana cara dia bersosialisasi, itu boleh kita puji. Saya suka loh dengan caramu berinteraksi dengan anak kecil, saya suka caramu dengan memperdulikan orang tua seperti itu. Saya suka dengan cara kamu yang sabar kayak gitu, itu bagus. Nah boleh kayak gitu kan. Ya anak-anak ustazah, lalu pujilah orangnya bukan objeknya. Ingat, pujilah orangnya bukan objeknya. Contohnya bagaimana kita memuji orangnya bukan objeknya. Contohnya, kamu terlihat oke pakai kaos itu, katanya kan. Lebih bagus kamu terlihat oke pakai kaos itu daripada mengatakan saya suka kaos yang kamu pakai, warnanya bagus. Nah, ternyata lebih bagus kata yang pertama, kamu, karena ada kata kamu, paham ya? Berarti kita mengomentari orangnya dengan menggunakan objek. Paham nggak maksud ustazah? Jadi jangan mengomentari objeknya gitu, hindari daripada mengatakan tentang objeknya. Jadi objeknya dipakai, subjeknya juga dipakai. Misalnya kamu terlihat oke pakai kaos itu, ya bisa jadi di sini ya memang kita cocok menggunakan kaos itu dan memang kaos itu memang bagus, ya. Atau memang kita lihat kawan kita itu cocok pakai kaos itu, ya kan? Ya kita libatkanlah dia, kita beri kata kamu terlihat oke pakai kaos itu. Jadi dilibatkan orangnya, bukan objek, bukan hanya objeknya. Ya paham ya. Misalnya kamu terlihat bagus loh pakai handshake warna ungu misalnya kan, daripada saya suka kamu pakai handshake warna ungu itu. Jangan seperti itu lebih bagus yang pertama tadi ya Nana Ustazah. Nah baik anak-anak ustazah, nggak terasa ya udah hampir 30 menit ya ustazah menjelaskan bagaimana menanggapi ya kan. Nah jadi itulah tadi anak-anak ustazah, ini kan sekedar wawasan aja ya, maksudnya supaya kalian tahu nanti cara berbicara di depan orang seperti itu perlu. Nah jadi karena ini materi kita cuma sedikitnya untuk tanggapan ini, nanti minggu depan insya Allah kita akan membahas tentang struktur ya anak-anak ustazah, struktur dan kebahasan teks tanggapan. Nah jadi ustazah mau kasih latihan untuk anak-anak ustazah, yaitu anak-anak ustazah coba buat kalimat sederhana ya, tentang saran boleh, pujian boleh, pokoknya apapun tentang tanggapan, tapi satu kalimat aja. Buatlah 5 kalimat ya, per kalimat buatlah 5 kalimat, tapi dalam hal pujian, tapi jangan lupa pakai Masya Allah. Buat yang tidak menggunakan buat yang secara
subjektif ya. Ya, orangnya, memuji orangnya, bukan memuji objektifnya. Tapi jangan lupa bilang masya Allah dulu ya. Paham anak-anak ustazah? Jadi buat 5 kalimat tanggapan. Seperti contoh tadi, misalnya mau menanggapi jamnya atau mau menanggapi jilbabnya, terserah. Oke anak-anak ustazah, kalau bisa di keluarga anti aja 5 orang, carilah entah temannya atau apanya, lalu minta tanda tangan. Kalau kamu sudah memberikan tanggapan dan dia menerima, minta tanda tangannya ya anak-anak ustazah ya. Jadi itu aja tugasnya. Nah jadi sampai di sini saja ya ustazah jelaskan. Mudah-mudahan apa yang sudah ustazah jelaskan pada hari ini dapat dipahami dengan baik. Sekian dari ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.